Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Wibowo dari kelas C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2022, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manusia dan lingkungan hidup. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ini ada beberapa maksud. Dalam Al-Qur'an disebutkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini, manusia, hewan, tumbuhan, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, batila, dengan keadaan sia-sia. Allah SWT menciptakan seluruh makhluk, termasuk kita di dalamnya ini, tidak sia-sia, bukan tanpa tujuan dan maksud. Di antara ciptaannya adalah manusia, kita sebagai manusia, dan lingkungan di sekitar kita. Lingkungan yang mendukung manusia ini hidup, lingkungan yang menjadi keperluan atau sumber kehidupan bagi manusia itu. Maka dari itu, hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup ini sangatlah erat, tidak bisa dipisahkan. Karena sebagai manusia, kita mempunyai keperluan, di antaranya makanan, air, tempat tinggal, pakaian, udara yang bersih, dan macam-macam lain. Keperluan manusia ini semuanya bisa didapatkan dengan sangat mudah. Jadi Allah SWT menciptakan manusia plus dengan keperluan-keperluannya. Dalam satu riwayat dikatakan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini, dunia beserta isinya, ini Allah SWT ciptakan untuk kalian, wahai manusia. Jadi seluruh yang ada di dunia, hewannya, tumbuhannya, dan lain-lainnya, itu semua adalah untuk kepentingan atau keperluan manusia. Kita melihat bahan makanan seperti daging, ya, seperti ikan, sayur-sayuran. Ini semua Allah SWT ciptakan untuk manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah berapa banyak setiap hari ikan-ikan di lautan ditangkap, berapa ton, ya, setiap harinya. Berapa ratus, berapa juta ekor setiap harinya. Sapi, kambing disembelih, ayam disembelih. Berapa ton setiap harinya sayuran dipanen, dan lain-lain. Tetapi karena ini adalah keperluan manusia yang Allah ciptakan, ini seolah-olah tidak pernah habis. Berbeda dengan sesuatu yang tidak Allah ciptakan untuk keperluan manusia. Contohnya harimau, gajah, dan binatang-binatang yang tidak bisa dikonsumsi, terutama untuk orang Islam. Ini tidak ada ceritanya penyembelihan harimau secara massal, penyembelihan gajah secara massal, tidak ada. Tapi banyak sekali berita yang menjelaskan bahwasannya makhluk-makhluk ini telah langka
keberadaannya telah langka, kemudian dilindungi oleh negara atau dunia. Ini diantara tandanya. Maka hubungan antara manusia dengan lingkungan sangatlah erat, tidak bisa dipisahkan. Maka karena sangat pentingnya lingkungan bagi manusia, kita sebagai manusia punya kewajiban, di antaranya yang pertama untuk berzikir kepada Allah SWT. Ketika kita melihat tumbuhan, melihat hewan, melihat alam semesta lingkungan kita ini, maka itu semua akan mengingatkan kita kepada pencipta. Ciptaannya yang hebat akan mengingatkan kepada sang pencipta. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai manusia adalah merenungkan, meneliti keagungan Allah SWT yang ada di alam semesta ini. Ya. Karena di dalam seluruh ciptaannya Allah SWT menunjukkan kekuasaan. Jangankan di lingkungan, bahkan di dalam diri kita sendiri itu terdapat tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah SWT. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu itu juga terdapat tanda kekuasaan Allah SWT. Apakah kamu tidak melihatnya? Kemudian tugas yang terakhir adalah yang tidak kalah penting, yaitu memelihara lingkungan hidup di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia. Kenapa? Karena terjadinya banjir, gempa bumi, bencana alam dan lain-lain ini disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, al-ayat. Ya, telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan. Ini disebabkan oleh ulah dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi alam ini akan memberikan apa yang telah manusia perbuat. Ya. Kenapa terjadi banjir? Karena hutan-hutan di pegunungan ini sudah dibabat semua, sudah ditebang pepohonannya, sehingga ketika hujan turun, tanah tidak bisa menampung air hujan, sehingga terjadilah banjir, terjadilah longsor dan lain-lain. Jadi di antara sebabnya kerusakan di muka bumi ini adalah dari sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Maka kita sebagai manusia wajib memelihara lingkungan hidup. Karena apa? Karena ibadah dan amal soleh juga diantaranya adalah memelihara lingkungan hidup. Bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, tapi termasuk ibadah juga adalah memelihara lingkungan hidup di sekitaran kita. Karena ini akan menjaga keberlangsungannya hidup manusia di dunia ini, sehingga kita bisa ibadah dengan tenang dan nyaman karena suasana yang terjaga. Ya, seandainya ada gempa bumi ataupun bencana alam lain, ibadah kita terganggu, ya, sehingga tidak akan maksimal. Jadi itulah beberapa kaitan antara manusia dan lingkungan hidup. Semoga dengan penjelasan ini, terutama dari saya dan teman-teman semua yang mendengarkan, bisa mengambil manfaat dan iktibar. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.